Salam, salam pemuda kita adalah satu bentuk sukacita saat kita kelak berkumpul di surga bersatu memuji Allah. Sebelum sampai di sana, wajiblah kita mengisi periuk kerohanian kita dengan firman-Nya. KKR.net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin merupakan salah satu cara untuk mengisi periuk-periuk kosong tersebut. Seri KKR.net Pemuda ini dibagi dalam 5 seri, masing-masing mengusung tema besar kita yaitu menjadi agen misi Allah. Dalam KKR.net Pemuda ini, kita juga akan diisi dengan lagu-lagu pujian dan kuis seri Alkitab. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sebentar kami akan memulai seri KKR pada hari ini. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat mengikuti seri KKR Pemuda ini. Jangan lupa untuk membagikan kabar baik ini pada teman-teman, saudara, dan rekan yang Anda kenal. Tuhan memberkati. Shalom, salam pemuda kita.
Saatnya mengisi kembali sisi kerohanian kita dengan firman Allah. Memasuki hari ketiga dalam KKR Net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin, saat ini kita akan mengupas firman menjudul Misi Meneladani, sesuai tema besar KKR Net Pemuda, yaitu Agen Misi Allah. Saatnya kita memulai, namun mari sama-sama kita berdoa. Bapa, bukalah hati kami Bapa ketika kami akan mendengar firman-Mu ini, agar apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam kami doa ucap syukur. Amin. Sikap keteladanan adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi umat Kristen. Hal ini karena umat Kristen diharapkan untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain, terutama dalam hal mempraktikkan nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sikap keteladanan memiliki peran penting untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti contoh yang baik dan mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka sendiri. Ada beberapa hal yang dapat diuraikan tentang wajibnya sikap keteladanan bagi umat Kristen. Antara lain sebagai berikut. Menjadi contoh dalam mengasihi sesama. Salah satu nilai utama dalam ajaran Kristen adalah kasih. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, kita diharapkan untuk mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sikap keteladanan sangat penting dalam menunjukkan bagaimana kasih itu dapat diwujudkan dalam tindakan dan perilaku. Sebagai contoh, kita dapat menunjukkan kasih melalui tindakan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, atau sekedar memberikan dukungan moral pada saat orang lain mengalami kesulitan. Dalam hal ini, sikap keteladanan yang baik dapat memotivasi orang lain untuk mempraktikkan kasih dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menjadi contoh dalam mengikuti ajaran Tuhan sebagai umat Kristen, kita diharapkan untuk mengikuti ajaran Tuhan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sikap keteladanan sangat penting dalam menunjukkan bagaimana ajaran Tuhan dapat diwujudkan dalam tindakan dan perilaku. Sebagai contoh, kita dapat menunjukkan keteladanan dalam menjalankan ajaran Tuhan dengan menunjukkan sikap rendah hati, mengampuni orang yang berbuat salah, atau menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, sikap keteladanan yang baik dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti ajaran Tuhan dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kesimpulan, sebagai umat Kristen, sikap keteladanan sangat penting dalam mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi contoh yang baik bagi orang lain, kita dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh yang baik dan mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, kita diharapkan untuk selalu memperhatikan sikap keteladanan dalam setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan. Berikut ini adalah beberapa ayat Alkitab yang menyinggung tentang pentingnya sikap keteladanan bagi umat Kristen. Yang pertama, janganlah ada seorang pun yang menganggap rendah engkau karena engkau masih muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam imanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat selanjutnya, sebab Kristus telah menderita bagi kamu dan memberikan keteladan supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Yang ketiga, karena kamu sendirilah yang menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di dalam Makedonia dan Akhaya. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Ayat berikutnya, jadi hendaklah kita berusaha masuk ke dalam istirahat itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh oleh contoh tidak taat, seperti yang telah terjadi pada mereka. Ibrani 4 ayat 11. Kemudian, sedangkan engkau berkata-katalah apa yang sesuai dengan pengajaran yang sesat, hendaklah engkau menjadi teladan bagi kami dalam perkataanmu,
dalam cara hidupmu, dalam kasihmu, dalam imanmu, dan dalam kesucianmu. Titus 2 ayat 8. Dalam ayat-ayat tersebut terlihat jelas bahwa sikap keteladanan merupakan hal yang penting bagi umat Kristen. Dengan menjadi teladan bagi orang lain, kita dapat memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Kristen dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh yang baik dan mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka sendiri. Apakah arti keteladanan yang sesungguhnya dalam kehidupan seseorang? Keteladanan adalah sikap atau perilaku seseorang yang dapat dijadikan contoh atau inspirasi bagi orang lain. Dalam kehidupan seseorang, keteladanan mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, kepercayaan, disiplin, kerja keras, kesabaran, ketekunan, kasih, dan kerendahan hati. Keteladanan sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten dan tulus, tanpa maksud untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Keteladanan sesungguhnya juga berarti seseorang mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki sikap kerja keras dan disiplin dalam bekerja, ia dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain yang ingin mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Ketika seseorang memiliki sikap kasih yang tulus dan rendah hati, ia dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam mempraktikkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, keteladanan sesungguhnya juga dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan tulus, seperti memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan, atau memberikan dukungan pada teman yang sedang mengalami kesulitan. Hal-hal kecil seperti itu dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain dan menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif dalam kehidupan mereka. Dalam konteks kehidupan Kristen, keteladanan sesungguhnya berarti mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan, seperti kasih, kerendahan hati, dan pengampunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjadi teladan yang baik bagi orang lain, umat Kristen dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa nilai-nilai Kristen dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti contoh yang baik dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Berikut ini adalah beberapa tokoh dunia yang patut diteladani karena sikap dan perjuangannya yang luar biasa. Yang pertama, Mahatma Gandhi. Gandhi adalah tokoh perjuangan kemerdekaan India yang menggunakan cara damai dalam perjuangannya. Ia mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketabahan dalam menghadapi rintangan. Melalui perjuangannya, ia berhasil memperjuangkan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Yang kedua, Martin Luther King Jr. King adalah tokoh perjuangan hak sipil Amerika yang memperjuangkan hak-hak yang sama untuk seluruh warga Amerika tanpa memandang ras atau warna kulit. Ia menggunakan cara damai dalam perjuangannya dan mempraktikkan nilai-nilai kasih, kesetaraan, dan kerja keras. Selanjutnya adalah Nelson Mandela. Mandela adalah tokoh perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan. Ia dipenjara selama 27 tahun karena perjuangannya, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam perjuangannya. Setelah dibebaskan dari penjara, ia menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang dipilih secara demokratis. Kemudian adalah Mother Teresa. Mother Teresa adalah tokoh agama Katolik yang memperjuangkan kebaikan,
dan kemanusiaan. Ia mempraktikkan nilai-nilai kasih, kebaikan, dan kepedulian dalam pelayanannya kepada orang miskin dan sakit-sakitan di India. Melalui karyanya, ia mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Selanjutnya, Malala Yousafzai. Malala adalah seorang aktivis perempuan asal Pakistan yang memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan. Ia mempraktikkan nilai-nilai keberanian, ketabahan, dan ketekunan dalam perjuangannya. Meskipun sempat ditembak oleh militan Taliban, ia tetap berjuang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak-anak di seluruh dunia. Tokoh-tokoh di atas memiliki perjuangan dan nilai-nilai yang patut diteladani. Sikap keteladanan mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk memperjuangkan kebaikan dan keadilan, serta mempraktikkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kisah keteladanan yang mengharukan adalah kisah Chris Nikic, seorang atlet triathlon asal Amerika Serikat yang menjadi orang pertama dengan sindrom Down yang berhasil menyelesaikan ajang Ironman. Chris Nikic menginspirasi banyak orang dengan kisah perjuangannya untuk meraih prestasi di ajang triathlon. Ia mengalami kesulitan dalam berenang, bersepeda, dan berlari, namun tetap gigih untuk berlatih dan berjuang. Meskipun sempat mengalami kecelakaan saat bersepeda dan terjatuh, ia tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Pada 7 November 2020, Chris Nikic berhasil menyelesaikan ajang Ironman Florida dalam waktu 16 jam, 46 menit, dan 9 detik. Ia berhasil menyelesaikan 3,8 km renang, 180,2 km sepeda, dan 42,2 km lari. Dan menjadi orang pertama dalam sindrom Down yang berhasil menyelesaikan ajang Ironman. Kisah Chris Nikic menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan dan meraih prestasi. Ia adalah contoh nyata tentang bagaimana ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dapat mengalahkan segala rintangan. Dengan kesungguhannya dalam berlatih dan berjuang, Chris Nikic berhasil menunjukkan bahwa batasan bukanlah halangan untuk meraih mimpi dan meraih prestasi. Yesus Kristus adalah tokoh agama yang memiliki kisah keteladanan yang luar biasa dan dihormati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dalam kehidupannya, Yesus mengajarkan banyak nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Salah satu kisah keteladanan Yesus adalah ketika ia memilih untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Yesus menunjukkan rasa kasih sayang yang mendalam terhadap manusia dengan rela menanggung penderitaan dan kematian di kayu salib. Ia memperlihatkan sikap pengampunan dan cinta yang tak terbatas bahkan pada saat ia disalibkan oleh orang-orang yang memusuhinya. Selain itu, Yesus juga memberikan contoh keteladanan dalam pengajarannya, seperti dalam ajaran kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Ia seringkali berbicara dengan tulus dan jujur, serta memperlihatkan sikap yang ramah dan penyayang terhadap semua orang. Ia juga memperlihatkan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi rintangan dan ujian yang datang dalam hidupnya. Kisah keteladanan Yesus ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti keteladanannya dan kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa dengan mengasihi sesama, dengan memperlihatkan pengampunan, kerendahan hati, dan keberanian, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Kisah Yesus menjadi contoh nyata tentang bagaimana sikap keteladanan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan dan mampu mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Lalu, untuk menjadi teladan, haruskah menjadi sempurna? Tentu tidak. Untuk menjadi teladan tidak harus menjadi sempurna. Manusia pada dasarnya memiliki kekurangan dan kesalahan yang mungkin sulit untuk dihindari sepenuhnya. Namun,
Sebagai manusia, kita dapat berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Keteladanan tidak hanya berarti menunjukkan kesempurnaan, tetapi lebih kepada memberikan inspirasi dan memperlihatkan contoh yang positif bagi orang lain. Teladan dapat datang dari berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal pekerjaan, hubungan interpersonal, agama, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang dapat menjadi teladan dalam hal kerja keras, kejujuran, atau kebaikan hati, meskipun ia juga memiliki kekurangan atau kesalahan dalam hidupnya. Dengan memperlihatkan usaha dan keinginan untuk menjadi lebih baik, serta memberikan contoh yang positif bagi orang lain, seseorang dapat menjadi teladan yang berharga. Hal terpenting dalam menjadi teladan adalah konsisten dalam perilaku dan tindakan yang baik. Jika kita ingin menjadi teladan bagi orang lain, maka kita harus terus berusaha untuk melakukan tindakan yang baik dan memperlihatkan sikap positif dengan konsisten. Keteladanan dapat mempengaruhi banyak orang dan memberikan inspirasi bagi mereka untuk menjadi lebih baik dalam hidupnya. Keteladanan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita selalu membutuhkan inspirasi dan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan dapat datang dari berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan sosial, agama, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita harus selalu berusaha untuk memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Kita harus memperhatikan tindakan dan sikap yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial dengan orang lain. Keteladanan yang positif dapat memberikan dampak positif bagi orang lain dan dapat menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Keteladanan juga dapat memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Dengan memiliki teladan yang baik, kita dapat terinspirasi untuk mencapai tujuan hidup kita dan memperlihatkan usaha yang lebih besar dalam mencapainya. Seseorang yang menjadi teladan tidak harus sempurna, tetapi yang penting adalah konsisten dalam tindakan dan sikap positif yang diperlihatkan. Dengan memberikan contoh yang positif secara konsisten, kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Salah satu teladan yang paling terkenal dalam sejarah adalah Yesus Kristus, yang memperlihatkan sikap pengampunan, kasih sayang, kerendahan hati, dan keberanian dalam hidupnya. Ia mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, memberikan pengampunan, dan berjuang untuk kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi teladan dengan berusaha untuk memperlihatkan tindakan dan sikap yang baik, serta terus belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dengan menjadi teladan yang baik, kita dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain dan memperlihatkan kebaikan yang sejati dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja telah mempelajari tentang bagaimana untuk menjadi agen misi Tuhan. Maka seseorang harus dapat memberikan teladan. Teladan ini sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Apa arti sebuah teladan? Teladan yaitu menjadi contoh yang baik, menjadi role model bagi orang lain, terutama dalam hal mempraktikkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan ini banyak hal, bisa kita teladan dalam hal kejujuran, bisa kita menjadi teladan dalam hal kesetiaan, kita bisa menjadi teladan dalam hal disiplin, keteraturan, kita bisa menjadi teladan di dalam bagaimana kita bekerja keras dan bagaimana kita tekun, bahkan yang terpenting bagaimana kita bisa memiliki teladan menunjukkan kasih kita. Keteladanan yang berhasil ketika kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dan kita mampu untuk menggerakkan orang lain mendapatkan pengaruh yang positif
di dalam dari diri kita. Ya, keteladanan itu dikatakan berhasil bila seseorang mampu untuk menginspirasi ataupun memotivasi orang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau apa? Engkau rendah, dikatakan firman Tuhan. Jangan ada seorang pun yang menganggap orang-orang muda rendah. Kenapa disebutkan di sana? Karena engkau masih muda. Jangan demikian. Tetapi apa kata firman Tuhan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam imanmu, dan dalam kesucianmu. Semua ini adalah contoh-contoh bagaimana orang-orang muda Tuhan harus tampil di dalam memberikan teladan. Semoga melalui pelajaran pada hari ini memberikan motivasi, menolong kita untuk kita menjadi contoh, menjadi role model, menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, sehingga kita bisa mampu untuk menginspirasi, memotivasi, sehingga orang melalui kehidupan kita akan melihat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk itu kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami diajak untuk menunjukkan keteladanan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Oleh karena kami percaya bahwa kami telah memiliki teladan yang benar, Yesus Kristus yang sudah menjadi contoh bagi kami. Berkati kiranya seluruh orang-orang muda yang menyaksikan tayangan ini pada hari ini, agar kami semua dapat dimampukan untuk memiliki teladan yang baik, menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Jadilah kehendak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami persembahkan doa ini. Amin. I don't know about tomorrow. I just live for day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver line. There the sun is always shining, there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about
Betul. Petruk. Siapa yang dikenal sebagai nabi yang meratap? 1, Hosea. Salah. Ratapan lah bang. Yeremia. Betul. Kitab apakah yang terpanjang di dalam Alkitab? Mazmur. Betul. Gampang-gampang dulu ya. Jangan kalpa lah ya lah. Satu lagi masih 2 ada. hari loh ini. Lagi masih ada. Hari ketiga kalpa. Parah banget. Siapakah yang dijual oleh saudara-saudaranya karena bermimpi? Betul. Adalah siapa penulis kitab Taurat yang tertulis pada Perjanjian Lama? 1, Siapa penulis? Yap. Musa. Betul. Sebutkan 3 orang Israel yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 1, 2, Oke. 3. Oke. 1. Cepat. Apa pertanyaannya? Sebutkan 3 orang Israel yang dimasukkan ke dalam perapian. Sadrak, Mesak, Abednego. Betul. Tahu lah doang aja gitu. Apakah makanan dari Yohanes Pembaptis? 1, 2, 3. Oke, salah. Mundur. Dah, mundur. Apa udah? Sama. Belalang. Dan? Belalang dan madu. Oke. Tuhan mengganti nama Sarai dengan? Sarah. Pakai H. Oke, betul. Bersama siapakah Yusuf dari Arimatea yang mengapani mayat Yesus? 1, 2. Ayo apa? Jawab dulu apa? Ayo apa? Maria. Oke, mundur. Maria Magdalena. Salah. Nikodemus. Betul. Nikodemus. Ya, betul. Apa isi Yohanes 3:16? Oh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak Salah. sopan lah. Dan itu kan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Aku ya, Ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Salah. Ulang lagi. Udah ganti aja. Ya udah. Gak bisa aduh. Ya, mundur kalau nggak bisa mundur. Apa soalnya? Apa isi Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terdapat di manakah ayat ini? Tetaplah berdoa. Amsal. Salah. Oke Ben, Sal. Terdapat di manakah ayat 1 itu? Tesalonika 5:17. Betul. Apa isi Amsal ayat 6? Tetaplah berdoa. Amsal 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya di jalan biak. Oke, betul. Mata uang apakah yang dipakai orang Israel pada zaman dulu? Apa? Betul. Apa isi dari tulang ke-10? Anak sulung mati. Betul. Karena dia anak sulung ya. Soal. Oke, siapakah? Hakim yang kidal. Kurang ajar, kurang sopan. Ini dong. 2. Klunya dong. Otniel. Dulu lah.
Clue lah. Clue. Clue lah. Enggak, belum. Deborah. Oke, berarti itu nanti pertanyaannya dijawab di pertemuan selanjutnya. Demikianlah acara kita hari ini, kiranya memberi banyak manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.